Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik teman-teman, tentunya di video kali ini aku akan memberikan informasi, yakni mengenai hal apa saja yang harus teman-teman lakukan jika teman-teman baru pertama kali pergi ke luar negeri. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa untuk support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, tentunya langsung saja, bagi teman-teman yang baru pertama kali pergi ke luar negeri, tentunya ada banyak persiapan yang harus teman-teman persiapkan agar perjalanan teman-teman bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu teman-teman misalnya seperti menyiapkan paspor yang menjadi salah satu persiapan yang mungkin cukup rumit bagi teman-teman yang baru pertama kali pergi ke luar negeri. Dan selain itu juga tentunya teman-teman ada pula persiapan penting lainnya, seperti misalnya mengecek ketersediaan tiket, kemudian mengecek visa, apakah di negara tujuan teman-teman ini memerlukan visa atau tidak. Dan tentunya teman-teman momen pertama kali pergi ke luar negeri ini biasanya memunculkan banyak sekali kekhawatiran. Nah, untuk menjawab kekhawatiran teman-teman, tentunya ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan pastinya. Baik, tentunya teman-teman, beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman lakukan jika teman-teman ini merupakan orang yang baru pertama kali pergi ke luar negeri ya. Nah, tentunya langsung saja. Yang pertama, tentunya mempersiapkan paspor. Orang yang sudah pernah pergi ke luar negeri atau bolak-balik pergi ke luar negeri relatif lebih ingat untuk membawa paspornya. Akan tetapi, ketika bagi teman-teman yang baru pertama kali pergi ke luar negeri, hal penting bagi teman-teman untuk tidak melupakannya. Lantaran, jika teman-teman belum memiliki paspor, pastikan sejak jauh hari teman-teman telah mempersiapkan waktu untuk membuat paspor tersebut. Dan tentunya teman-teman disarankan untuk mengajukan permohonan pembuatan paspor ini jauh-jauh hari sebelum teman-teman pergi ke luar negeri. Selain itu juga tentunya teman-teman, saat ini bagi teman-teman yang ingin membuat paspor pastinya harus mendaftar online terlebih dahulu dan pastikan membuat janji dengan pihak imigrasi agar proses pembuatan paspor teman-teman berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu tentunya penting untuk teman-teman mengurus paspor lebih awal ya, untuk menghindari insiden mungkin keterlambatan keluarnya paspor dan segala macamnya. Dan selain itu, jika paspor teman-teman sudah jadi, sebaiknya teman-teman segera mengambil foto paspor dan menyimpannya ke dalam bentuk digital, seperti misalnya di Google Drive atau di Dropbox, sehingga tentunya teman-teman dapat mengakses dimanapun teman-teman berada. Yang kedua, tentunya harus teman-teman persiapkan jika teman-teman baru pertama kali pergi ke luar negeri ialah periksa kebutuhan visa. Nah, jadi teman-teman tentunya setelah teman-teman memutuskan mau pergi kemana, ya tentunya segera periksa apakah negara yang menjadi tujuan teman-teman ini memerlukan visa. Lantaran teman-teman visa ini merupakan dokumen izin yang dikeluarkan oleh negara atau negara tujuan untuk tinggal selama beberapa hari tertentu. Dan selain itu juga tentunya teman-teman dianjurkan untuk mengecek kembali apakah negara tujuan teman-teman ini membutuhkan visa atau tidak. Karena tentu ada beberapa negara yang membebaskan teman-teman dari adanya biaya visa. Dan tentunya teman-teman, sebab dari itu jika teman-teman tidak teliti, teman-teman mungkin tidak akan diizinkan untuk naik ke pesawat jika tidak memiliki visa. Dan selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan ialah keuangan di luar negeri. Dan tentunya teman-teman, saat teman-teman berada di luar negeri, pastikan teman-teman dapat mengakses uang di luar negeri. Baik itu dengan menukarkan mata uang sesuai mata uang yang berlaku di negara tujuan, atau teman-teman bisa menyiapkan kartu debit maupun kredit yang tentunya bisa digunakan di negara tersebut. Dan selain itu juga teman-teman, aku sedikit sarankan bagi teman-teman ini sebaiknya menukarkan uang ini di money changer ya, saat teman-teman masih berada di negara asal. Dan tentunya teman-teman aku sarankan juga hindari menukar uang di bandara, karena memang nilai mata uang yang teman-teman terima ini akan lebih sedikit. Nah, jadi memang teman-teman, tentunya selain barang-barang yang berada di bandara itu mahal, tentunya aku lebih menyarankan teman-teman sebelum bepergian untuk menukarkan uang terlebih dahulu tentunya di money changer, agar tentunya jumlah mata uang yang teman-teman tukarkan ini tidak terlalu jauh dari harga aslinya. Dan yang selanjutnya yang harus teman-teman siapkan jika teman-teman ingin berpergian ke luar negeri untuk pertama kali ialah mengemas koper. Baik teman-teman, sebaiknya tentunya kemaskan koper teman-teman ini jauh-jauh hari dengan mempertimbangkan secara matang. Dan selain itu juga tentunya pastikan teman-teman ini mencatat barang-barang apa saja yang harus teman-teman bawa.
Sehingga tentunya teman-teman tidak akan melupakan lagi satu barang apapun ya. Nah, jadi ini merupakan hal penting bagi teman-teman yang ingin berpergian untuk pertama kalinya ke luar negeri. Selain itu juga tentunya teman-teman lupa membawa barang penting ini bisa memicu stres mungkin ya bagi sebagian orang dan tentunya menimbulkan rasa tidak nyaman saat teman-teman berpergian. Dan selain itu juga sebelum teman-teman memutuskan untuk membawa pakaian apa yang ingin teman-teman bawa, aku sarankan teman-teman untuk mengecek terlebih dahulu kondisi musim di negara tujuan teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah mengetahui cuaca di negara tersebut, tentunya teman-teman bisa menyesuaikan pakaian jenis apa yang harus teman-teman bawa. Nah, jangan sampai teman-teman berpergian ke negara yang mungkin pada saat itu mengalami winter atau musim salju, tetapi teman-teman membawa pakaian yang mungkin tidak cocok dengan musim salju. Nah, jadi ini harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Dan tentunya jangan lupa bagi teman-teman yang ingin berpergian, alangkah baiknya membuat list ya. Teman-teman catat aja apa-apa saja yang memang harus teman-teman bawa agar tidak tertinggal satu apapun. Dan selain itu juga memang ketika kita meninggalkan sesuatu yang ingin kita bawa atau membuat kondisi kita lebih nyaman di negara tersebut, tentunya itu menjadi hal yang sangat penting yang harus teman-teman bawa dan tentunya jangan sampai ketinggalan. Dan yang selanjutnya teman-teman yang harus teman-teman lakukan saat pertama kali ke luar negeri ialah memastikan transportasi lokal. Baik teman-teman, tentunya sebelum teman-teman memutuskan untuk pergi ke luar negeri, sebaiknya teman-teman melakukan riset terlebih dahulu nih tentang transportasi lokal di negara tujuan teman-teman. Hal ini tentunya selain layanan taksi, sebagian besar bandara udara juga dilengkapi dengan kereta komuter atau jasa antar jemput yang akan membawa teman-teman langsung ke tempat tujuan. Selain itu, tentunya teman-teman, sebagian besar bandara ini juga punya pilihan transportasi umum ya, yang tentunya harganya jauh lebih murah. Akan tetapi, sedikit lebih sulit nih untuk mendapatkan transportasi tersebut. Selain itu, teman-teman tentunya melansir dari New York Times, tentunya teman-teman bisa menemukan harga tiket kereta, jadwal, dan informasi antar jemput lanjutan di website web bandara, atau menggunakan database seperti iFly atau World Airport Guides, yang tentunya mencantumkan informasi transit untuk bandara di seluruh dunia. Dan selain itu juga tentunya teman-teman juga bisa bertanya kepada orang yang pernah mengunjungi negara tersebut sehingga tentunya teman-teman tidak akan kebingungan jika teman-teman sudah berada di sana. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali ini agak bingung nanti ini perginya menggunakan apa, terus kemudian moda transportasi apa yang digunakan. Nah, ini harus teman-teman riset terlebih dahulu. Misalnya jika teman-teman ingin berpergian ya seperti aku ambil negara contoh ya misalnya di Thailand. Nah, di Thailand ini teman-teman banyak sekali moda transportasi yang ditawarkan. Pastinya misalnya seperti tuk-tuk. Selain itu juga mungkin ya Grab dan segala macamnya. Akan tetapi tentunya bagi teman-teman yang baru pertama kali berpergian harus tahu terlebih dahulu nih bagaimana cara menggunakan aplikasi dan tentunya bagaimana untuk mendapatkan harga transportasi yang relatif cukup murah. Selain itu juga aku menyarankan bagi teman-teman yang baru pertama kali berpergian ke luar negeri, jika teman-teman ingin menggunakan moda transportasi di sana, cobalah untuk membuat diri teman-teman ini sebagai orang yang sudah sering ke luar negeri. Karena biasanya teman-teman, bagi warga lokal di sana, jika melihat orang asing, mereka akan menetapkan harga yang cukup tinggi ya bagi para tamu mereka. Sehingga jika teman-teman berada di sana, anggaplah teman-teman sudah pernah atau sudah sering berpergian ke luar negeri. Baik teman-teman, mungkin itu saja tips yang bisa aku berikan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali pergi ke luar negeri. Dan sedikit aku review tentunya hal yang harus teman-teman persiapkan jika baru pertama kali ke luar negeri. Yang pertama adalah siapkan paspor terlebih dahulu. Ingat, persiapan paspor ini memakan waktu kurang lebih bisa sampai 1 minggu ya teman-teman. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru pertama kali ingin membuat paspor, teman-teman diminta untuk membawa dokumen entah itu seperti KTP, KK, atau misalkan ijazah atau mungkin juga akta kelahiran. Dan tentunya semuanya harus sinkron ya. Misalnya dari nama, tempat tanggal lahir, itu jangan sampai miss atau berbeda antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Dan tentunya semuanya harus selaras ya. Jangan
Jangan sampai ada yang berbeda antara nama teman-teman yang ada di akta kelahiran dengan nama teman-teman yang ada di ijazah. Nah, itu sebenarnya akan mempersulit teman-teman sendiri. Alangkah baiknya jika teman-teman memang ingin membuat paspor, pastikan semua data yang teman-teman miliki ini sinkron semua ya, artinya semuanya sama tanpa ada yang berbeda satupun. Dan yang selanjutnya, jangan lupa untuk memeriksa kebutuhan visa. Jadi memang tentunya teman-teman untuk Indonesia sendiri kalau nggak salah kita dapat beberapa negara ini masuk tanpa visa ya. Ya mungkin juga ada beberapa yang harus menggunakan visa on arrival atau teman-teman bisa membayar visa saat teman-teman sudah sampai di negara tujuan. Akan tetapi ada juga beberapa negara yang jika teman-teman ingin berkunjung ke sana, tentunya teman-teman harus mempersiapkan visa dari negara asal. Nah, jika visa teman-teman ini ditolak, tentunya teman-teman tidak boleh berangkat ke sana ya, atau tidak akan diberikan izin masuk. Jadi aku sarankan bagi teman-teman yang ingin pergi ke luar negeri, jangan beli tiket dulu, tapi silahkan untuk mengajukan visa terlebih dahulu. Dan selain itu teman-teman, yang harus teman-teman persiapkan yakni adalah keuangan di luar negeri. Karena memang ketika kita berada di luar negeri, untuk transaksi pembelanjaan tentunya teman-teman harus menggunakan mata uang lokal ya. Jangan sampai menggunakan mata uang dari negara yang berbeda. Karena tentunya ini akan memudahkan teman-teman juga saat bertransaksi di sana. Selain itu, aku juga memberikan tips bagi teman-teman yang ingin menukarkan uang, jangan menukarkan di bandara. Karena biasanya nominalnya yang teman-teman dapat ini akan lebih sedikit ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman sebelum pergi tukar saja ke money changer atau memang tempat penukaran uang. Dan selanjutnya teman-teman yang keempat adalah mengemas koper. Nah, ini merupakan hal yang penting juga ya. Jika kita ingin berpergian tapi kita melupakan sesuatu, wah ini sepertinya akan membuat kita merasa memang agak kurang nyaman ketika berada di negara tujuan. Cobalah untuk membuat daftar list barang-barang apa saja yang ingin teman-teman bawa. Dan selain itu juga tentunya pastikan jauh-jauh hari ya untuk mengemasnya. Jangan teman-teman jika ingin berangkat besok baru malam ini diberesin. Nah, itu sebenarnya akan mempersulit teman-teman dan memudahkan teman-teman juga untuk melupakan barang yang ingin teman-teman bawa. Nah, selain itu jangan lupa mengecek terlebih dahulu kondisi cuaca di sana ya. Ingat, teman-teman harus memastikan musim apa di sana. Karena ini bertujuan juga dengan jenis pakaian yang harus teman-teman bawa. Jika teman-teman pergi dalam kondisi winter atau dalam musim salju di sana, tentunya teman-teman akan diberatkan dengan pakaian musim salju juga. Karena memang kondisinya dingin dan tentu pakaian yang harus teman-teman bawa ini adalah pakaian yang cukup tebal dan berat pastinya. Dan selain itu juga aku sarankan bagi teman-teman yang ingin berpergian jangan lupa membawa universal adapter ya. Kalau misalkan teman-teman belum tahu, ini adalah colokan karena memang untuk di Asia khususnya di Indonesia dengan di beberapa negara lainnya agak cukup berbeda. Nah, jadi jangan sampai teman-teman kesulitan untuk mendapatkan colokan charger di sana. Seperti pengalaman aku sebelumnya teman-teman, karena ini ketidaktahuan aku, sehingga aku hanya membawa ya charger pada umumnya yang digunakan orang-orang di Indonesia. Setelah sampai di sana agak sedikit bingung ya, dan akhirnya temanku menyarankan untuk menggunakan pulpen. Nah, karena memang kondisi colokan di sana itu biasanya 3 ya, sementara di Indonesia itu cuma 2. Nah, jadi satu yang kaki di bawah itu aku menggunakan pulpen. Bisa apa enggak? Jawabannya bisa. Tapi ya silahkan dicoba aja nanti ya. Kalau memang misalkan teman-teman penasaran dengan hal itu. Dan selain itu juga teman-teman yang harus teman-teman pastikan yang terakhir ini adalah memastikan transportasi lokal di sana. Nah, jadi jangan sampai transportasi ini mempersulitkan teman-teman. Apalagi jika teman-teman ini merupakan orang yang pertama kali pergi ke luar negeri dan melakukan solo traveling. Nah, jadi memang harus banyak-banyak mencari informasi yang cukup komplit ya. Dan tentunya jangan sampai ketika sudah sampai di sana banyak sekali kekurangan atau mungkin perjalanan teman-teman ini tidak sesuai dengan yang direncanakan. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk support dengan like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Sejauh aku bisa menjawab, aku usahakan akan tetap menjawabnya. Dan selain itu juga jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu informasi terupdate dari aku ya. Baik, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.